Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita bacain pertanyaannya. Ya, yang pertama ini ada dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, tolong jangan sebut nama saya ya Ustadz ya. Oke, siap, aman. Bagaimana cara menyikapi suami yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan lebih suka di kantor daripada di rumah, bahkan jarang telepon anak istrinya untuk menanyakan kabar. Tapi Ustadz, Nabi aja sesibuk apapun masih bisa menanyakan kabar anak istrinya, sedangkan suamiku kok tidak bisa ya Ustadz. Wah, ini gimana semuanya? Mohon maaf, tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semuanya, ketahuilah wahai istri, apa yang dilakukan suami, sesibuk apapun suami, kita, maaf ya, buat semua wanita harus pengertian. Pengertianlah atas apa yang dilakukan suami. Kalau perlu, dampingi suami, dukung suami, dukung karir suami. Kenapa? Kalau ada istri justru menghalangi karir suami, itu salah. Sibuknya suamiku. Lebih baik sibuk karena bekerja daripada sibuk nunggu kerjaan. Waktu saya sinetron, nggak ada yang nanya ya. Waktu saya ngejelasin nih sebelum tadi. Ini. Jadi siapa yang nanya? Ini saya jelasin sebelumnya. Saya sibuk nih sinetron sampai akhirnya saya maaf gitu pulangnya sebentar lagi. Istri saya yang datang sama anak saya. Iya. Jadi harusnya istri itu mendukung suami di mana dia kerja, temenin, siapin bekalnya dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan sampai suami tidak melupakan istri juga. Kemudian bersabarlah atas apa yang dilakukan suami, karena ketahuilah apa yang dilakukan suami itu demi kebaikan kita. Mohon maaf ya, tanpa menggurui, betapa lelahnya, capeknya. Itu yang harus dipikirkan. Kenapa sih suamiku tidak pernah ada di rumah? Tidak boleh. Suami bisa telepon, dia telepon. Ya, gitu. Kembali pada posisi di mana seorang istri itu bukan hanya pengertian tapi bersabar. Kemudian diingatkan dengan cara apa? Bajunya disetrikain, disiapin semuanya, bekalnya disiapin. Kalau perlu datang ke lokasinya tempat dia kerja. Itu luar biasa loh, luar biasa. Karena nanti terjadi mutasi pindah tempat kerja, kan harus ikut juga. Jangan kau aja pergi. Kau sibuk dengan coba mohon maaf, ketahuilah, ingatkan kepada suami bahwa keluarga juga penting. Nah, kalau bisa adakan perjanjian. Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu buat keluarga. Enggak apa-apa. Ada namanya quality time. Benar. Itu penting loh. Nah, itu penting banget emang quality time tuh sama keluarga tuh penting banget. Walaupun ada masalah kok Denis, quality time. Lucu. Gak bagus. Lucu karena orang Bugis bahasa Inggris kan. Jadi mohon maaf, tanpa menggurui, hanya mengingatkan karena suami itu luar biasa loh. Tidak memikirkan dirinya tapi memikirkan keluarga lewat jalan bekerja. Lewat jalan menyibukkan aktivitas untuk kebahagiaan keluarga. Sebenarnya suami bekerja, maaf ya, kenapa laki-laki itu lebar pundaknya? Lebar. Kalau perempuan kan lebar bawahnya karena ada rahim. Kenapa? Karena nilai tanggung jawab. Masya Allah. Jadi buat ibu jangan berburuk-sangka. Suzon ya. Jadi husnuzon aja sama suami. Suami lagi cari nafkah buat istrinya. Jadi didukung aja. Saya tidak membela suami. Tapi lihatlah lelahnya. Benar. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini rata-rata yang nanya pada malu semua nih. Tolong jangan sebut akun saya. Oke, udah aman ya. Bagaimana sih Ustadz agar tidak menjadi sosok suami yang temperamen dan marah-marah? Dan saya merasa diri saya tuh kayak ada yang kendaliin setiap saya melihat anak dan istri bawaannya pengen marah-marah aja Ustadz tuh. Ya, marah-marah terus Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan pertama kayaknya. Ada kaitannya, ada masih kaitannya bisa ya. nyambung. Yang satu nggak mau pulang, yang satu lagi kalau lihat istri sama anaknya marah-marah. Ini gimana nih kok? Bismillah, izin Ustaz Fadli soalan. Masya Allah. Ketika kita bicara tentang itu, kata istri tadi tanya aja. Katanya selama 3 tahun nikah ini sih Ko Denis nggak pernah marah-marah katanya. Alhamdulillah. Tapi memang dari awal. Karena Ko Denis nggak pernah marah. Tapi dimarahin. Tapi dimarahin. Tahu aja sih Ustaz. Tahu aja. Iya terus. Tapi gini Masya Allah. Guru-guru kami mengingatkan. Kalau misalkan kita kepada yang halal di rumah, kita nggak betah, nggak suka ngelihatnya, pasti ada yang salah. Kalau kita sudah terlalu terbiasa ngelihat yang haram, ngelihat yang halal nanti nggak betah.
Nanti di rumah ngerasa nggak nyaman dan yang lain-lain. Naudzubillah, benar-benar. Tapi kalau kita selalu terbiasa melihat yang halal saja, menjaga dari yang haram di rumah, mau nanti bertambah usia seperti apapun, tetap. Dulu, ini izin ceritanya dengan pengalaman dengan istri ya. Ketika dulu dengan istri itu dari awal sudah berkata bahwa pasanganku, aku dan dengan dirimu itu bukan sama-sama manusia sempurna. Kita ada baiknya karena tidak mungkin seluruhnya buruk, dan ketika buruk pun nggak mungkin buruk seluruhnya, pasti masih ada baiknya. Tapi ketahuilah, ketika kebaikanmu muncul dan kita sama-sama mensyukuri itu jadi amal soleh bagi kita, jadi pahala bagi kita. Dan ketika keburukan kita muncul satu sama lain, mungkin akan menyakiti kita, mungkin akan membuat kita saling meneteskan air mata satu sama lain. Tapi gara-gara itu menggugurkan dosa-dosa kita, itu membuat kita kalau bersabar jadi tambah derajat kita di sisi Allah. Dan dua-duanya jadi pahala, jadi amal soleh, jadi penggugur dosa. Itu semua kan tiket kita ke surganya Allah. Ketahuilah, kalau pengen untuk urusan ke arah sana, dari awal komitmen udah jelas. Ketika akhirnya ada masalah, ya inikah sekali lagi ibarat seperti naik angkot, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, sama-sama pengen ke Bandung. Kalau tujuannya udah sama, bukan berarti di dalam gak ada masalah, ada masalah. Tapi paling kalau ada masalah yang di dalam angkot ngobrol. Betul. Pak, gimana? Ini tujuannya kemana? Masih pengen ke Bandung kok. Oh sama dong, aku juga pengen ke Bandung. Kalau gitu ngapain kita pisah angkot? Nah, udah. justru suami istri juga harus dibiasakan dengan panggil-panggilan manja. Mungkin kayak Nabi manggil istrinya Humaira. Ustaz Syam manggil istri siapa kadang-kadang? Ibun. Ibun. Nah, panggilan saya. Kalau Koko manggil istri? Saya dipanggil Buya, istri dipanggil Muya. Coba saya. Kalau Ustaz Maulana? Almarhumah. Udah meninggal. Enggak, waktu masih ada. Sensitif banget ya. Waktu masih ada. Masih ada. Adikku. Kalau saya manggil istri saya, kalau nggak sayang manggilnya babyku, my baby. Jadi emang harus ada kata-kata yang bikin kita tuh selalu Tahu nggak harus kenapa saya saling tadi kok menyayangi. Denis aku bilang almarhumah? Pasti dia mau menjebak saya. Ya Allah. Kalau aku bilang Orang iya, udah berniat baik aku aja bilang, zaman. sayang, pasti itu istri yang baru ya, pasti begitu dia. Curiga aja sama temen gue boleh Suzon. tuh, dulu nih nasihatin tuh kalau Denis nggak boleh susah. Terus kalau Denis Tapi dia memang begitu. ada yang perlu dilanjutkan lagi Jadi mungkin? maka Masya Allah, bismillah, ketika kita menganggap pasangan kita itu adalah jalan kita menuju surganya, insya Allah lebih mudah. Tapi kalau misalkan dari awal kita selalu nuntut hak dan kewajiban, itu jadi berat. Semua akan lebih mudah kalau ditujukannya untuk jalan ke surganya Allah. Maka bismillah ya, itu adalah pasanganmu, Masya ladang Allah. dakwamu, Amin. ladang pahalamu, itulah yang akan menggandeng tanganmu ke surganya Iya. Allah. Jadi kalau kita menikah itu prinsipnya adalah kita sehidup sesurga. Ya, Weh. bukan saya disemati. Weh, udah saya mati di pisah. surga. Iya, nauzubillah min dzalik. Langsung saya lagi salahin. Kita lanjut Mulai jemaah. fisikal. Masya Allah, waktunya kita mendengarkan muhasabah. Dilanjutkan doa dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ketika membahas tentang sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilihat dari sisi manapun kita akan mendapati kesempurnaan pada diri beliau. Menjadi seorang panglima perang, beliau yang paling sempurna. Menjadi seorang pengusaha ulung, beliau yang paling sempurna. Menjadi seorang nabi, beliau yang paling sempurna. Menjadi seorang yang kekurangan mungkin harta, beliau juga yang paling bersabar. Menjadi orang yang mempunyai semuanya, ditawari semuanya harta dunia, beliau juga yang paling sempurna. Menjadi seorang suami, beliaulah sosok yang paling sempurna. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita membahas tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibahas dari sisi manapun kita akan mendapati kesempurnaannya. Beliau memimpin sholat, beliau yang paling sempurna. Beliau di masjid, beliau manusia paling sempurna. Ketika pulang ke rumahnya, beliau adalah sosok suami yang paling sempurna. Kepada anak-anaknya, beliau menjadi ayah yang paling sempurna. Kepada cucunya, beliau menjadi kakek yang paling sempurna. Kepada umatnya, beliau adalah seorang rasul rahmatan lil alamin. Jangankan manusia, para tanaman pun bersyukur atas diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, kenapa kita tidak mengambil sunnah-sunnah beliau dari sisi menjadi seorang
suami. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya para istri beliau, siapa istri Nabi yang paling dicintai? Semuanya akan mengaku, saya yang paling dicintai, saya yang paling dimanja, saya yang paling dibaikin oleh Nabi SAW. Engkau mah ini, engkau ini, saya yang paling dicintai. Kenapa? Karena semuanya mendapatkan porsi yang luar biasa daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Manusia paling sibuk tuh Nabi, tapi ternyata yang paling perhatian kepada istrinya juga adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان يا الله berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban وبلغنا رمضان panjangkan umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan بصحة وعافية ورزق واسع dengan sehat walafiat dan rezeki yang engkau luaskan ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.